Iran menyebut Amerika Serikat membuat rumit negosiasi nuklir dan menyebut belum ada rencana bertemu di perundingan. Namun Presiden Trump mengaku sebaliknya. Mengapa Amerika Serikat dan Iran masih terus saling klaim soal serangan ini? Kita langsung membahasnya bersama pengamat hubungan internasional Tengku Reza Shah. Pak Reza, selamat malam. Selamat malam, salam dari Unpad di Bandung. Salam, semoga selalu sehat. Pak Reza, selama ini kan Iran itu selalu menyetujui apapun yang diminta soal IAEA, artinya mereka mengizinkan inspektur masuk dan itu dilakukan sesuai dengan peraturan atau regulasi. Nah, kali ini Donald Trump meminta transparansi, meminta untuk diinspeksi lagi. Anda melihat setelah kepercayaan itu dirusak dengan penyerangan fasilitas nuklir Iran, apakah Iran nanti akan menyetujui ini? Sulit menjawabnya ya, karena dalam pandangan saya Iran itu sedang sangat percaya diri ya. Dan juga dia melihat Donald Trump bukanlah pihak yang berhak mengancam Iran, karena Amerika Serikat adalah pihak yang terlibat dalam krisis ini. Amerika Serikat dan Israel adalah negara yang menyerang Iran, dan Iran saat ini sedang mempertahankan diri. Dan Donald Trump memang ancamannya dalam 24 jam terakhir sangat keras ya, di mana dia mengatakan siap membom fasilitas nuklir Iran di Fordo, Isfahan, dan Natanz kalau perlu berulang-ulang dari ketinggian 50.000 kaki. Dan beliau, Donald Trump dengan sangat percaya diri mengatakan angkatan bersenjata kami adalah yang terbaik di dunia, pasukan kami yang terbaik di dunia, dan teknologi kami adalah yang terbaik di dunia. Dan sikap Amerika Serikat ini benar-benar luar biasa ya, karena bertolak belakang dengan presiden sebelumnya, yakni Presiden Obama, yang bersama dengan negara-negara seperti Uni Eropa, Perancis, Jerman, Inggris, dan Rusia dan juga Cina menggelar suatu program namanya Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA. Intinya adalah Iran mengurangi level uranium yang diperkaya saat ini, dan peserta JCPOA akan mengurangi sanksi dan memberi bantuan ekonomi atas Iran. Dan saat Donald Trump naik, itu perjanjian JCPOA ini dibatalkan pada bulan Mei 2018, dan Amerika Serikat sangat khawatir bahwa akan ada negara-negara nuklir baru karena sudah ada North Korea, India, dan Pakistan. Dan jawaban Iran hari ini sangat tegas. Mereka akan membalas serangan Amerika Serikat itu ke berbagai pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Arab Emirat, Irak, Syria, dan Abu Dhabi. Apakah Iran akan menyetujui permintaan Amerika Serikat tersebut? Saya pikir kalau Amerika Serikat yang minta, saya pikir Iran akan berpikir-pikir, karena lawan Iran, yakni Israel, itu sudah dari tahun 50 sampai hari ini itu terus membangun kapasitas nuklir, dan ini tidak pernah diperiksa oleh International Atomic Energy Agency. Misalnya pada tahun 1952 Israel membangun namanya Israeli Atomic Energy Commission. Kemudian tahun 55 menandatangani sebuah perjanjian dengan Amerika Serikat yang bernama Civil Nuclear Cooperation Agreement. Kemudian tahun 57 kerjasama dengan Perancis yang bernama yang memungkinkan Perancis mengirimkan Large Heavy Water and Moderated Reactor. Dan terus-menerus bahkan sampai tahun 1981 Israel pernah menghantam fasilitas nuklir yang ada di Irak yang bertujuan untuk damai, dan tahun 2007 Israel juga menyerang fasilitas serupa di Syria yang bernama Al-Kibar Reactor. Jadi apakah Iran akan mengikuti saran Amerika Serikat? Saya pikir tidak, karena Amerika Serikat dalam pandangan Iran adalah negara yang saat ini sedang berusaha mencari kesempatan dalam kesempitan. Seperti kita ketahui, Israel Pak Reza, sudah kalah oleh kebetulan Iran. Anda menyebut soal Israel yang memiliki fasilitas nuklir ya. Memang Israel itu kan tidak mau menandatangani, tidak mau bergabung ya dengan Non-Proliferation Treaty atau NPT, dan juga bahkan tidak menerima syarat dari IAEA Safeguards. Yang gagal pahamnya di situ. Trump meminta Iran untuk transparan, tapi istilahnya sekutunya ini justru yang seharusnya lebih dikritisi karena memiliki fasilitas nuklir tapi tidak diinspeksi. Nah, artinya ke depannya kita akan melihat apa? Apakah nanti kalau kita lihat Iran juga saat ini selain percaya diri, lukanya masih basah juga, tadi Anda menyebut tahun 2018 JCPOA itu. Nah, Anda melihat ke depannya seperti apa? Apakah menahan diri itu masih akan dilakukan oleh kedua pihak, atau karena percaya diri Iran akan kembali menyerang?
Iran memiliki komitmen itu karena dia sudah di atas angin dan juga pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah itu sudah terdeteksi dan kalau kita lihat betapa peluru kendali Iran itu presisinya sangat luar biasa dan tentunya kita bisa bayangkan hal yang serupa akan terjadi ya. Cuman kalau saya mencoba mengikuti cara berpikir Amerika Serikat, Amerika Serikat akan mencoba terus-menerus melunakkan Iran ya. Ada tahapan satu dan tahapan kedua di mana tahapan satu dia akan menekan Iran untuk menyegel kalau perlu menutup semua fasilitas nuklirnya. Kemudian pada saat yang sama mengundang personil dari IAEA untuk datang. Kemudian juga berdialog dengan negara-negara lain di luar Amerika Serikat. Dan pada saat itu akan ada komitmen misalnya Iran menurunkan kadar uraniumnya dan pihak-pihak asing tersebut akan mengirimkan namanya heavy fuel oil itu untuk membantu energi di Iran untuk sementara waktu. Kemudian Amerika Serikat akan meniadakan sanksi. Kemudian juga Amerika Serikat akan menuruti harapan Iran untuk bagaimana misalnya Iran berharap untuk suatu kemerdekaan Palestina. Tapi kalau untuk berunding seperti itu, Iran tidak akan mau saya pikir karena dalam bayangan Iran, Amerika Serikat dan Israel itu adalah satu setan besar, satu setan kecil. Untuk Amerika Serikat dalam bayangan birokrasi Iran, dalam bayangan masyarakat Iran itu Syaitanul Akbar atau setan besar yang bersekutu dengan setan kecil namanya Syaitanul Asgor dan mereka itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Kalau berdialog, kalau berbicara mereka itu pasti bohong. Kalau terlibat dalam negosiasi itu akan ingkar dan kalau sudah terlibat dalam suatu kerjasama apapun nama kerjasamanya itu mereka akan menggunting dalam lipatan. Jadi Iran sudah kapok melihat bagaimana kinerja Amerika Serikat, bagaimana kinerja Iran dan juga melihat kinerja yang disebut International Atomic Energy Agency yang sangat ambivalen, tidak berani memeriksa Iran. Pak Reza, disebut setan kecil itu tadi, Pak Reza. Padahal IAEA Israel memiliki hak namun on-site inspection. Melalui Zionisnya ada pernyataan yang dibuat oleh Zionis Israel bahwa mereka berhasil melumpuhkan dan kita lihat sendiri ya Pak Reza ya ada semacam video grafis yang dibuat untuk menguatkan kesan bahwa seolah-olah ini sudah melampaui target yang mereka lakukan itu lebih dari target. Kenapa Zionis Israel ini bersikeras Pak menunjukkan kepada dunia dengan gambar yang mungkin kita tidak bisa mengkonfirmasi bahwa itu memang benar-benar ada karena semua dengan grafis 3D seperti itu. Mengapa Zionis berusaha untuk meyakinkan bahwa mereka melampaui target? Kita harus akui ya, saat ini yang terjadi adalah bukan hanya perang militer, tapi juga perang propaganda. Perang propaganda bagi Israel itu ditujukan buat menenangkan masyarakatnya sendiri. Masyarakatnya sendiri saat ini sudah kapok, bahkan sudah banyak yang berlari ke Siprus, udah ada 50 orang pergi ke Siprus, dan juga mereka yang tidak mampu pergi ke Siprus sudah berteriak-teriak meminta Iran untuk menghentikan pembomannya itu. Israel membutuhkan suatu rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu juga dibutuhkan untuk rezim-rezim selanjutnya di Israel untuk membangun suatu ide namanya Greater Israel atau Israel Raya yang menjangkau luas wilayah sampai Sungai Efrat dan Sungai Tigris diperkirakan 3-5 kali lebih luas dari saat ini. Dan untuk itu ya dia mencoba untuk mengklaim bahwa Israel adalah pemenangnya dan perihal film yang ditunjukkan tadi itu belum tentu adalah film yang terkini karena tidak ada verifikasi dan juga misalnya dalam film itu tidak ditunjukkan kapan film itu dibuat dan juga kita tidak tahu apakah itu fasilitas di Fordo, Isfahan ataupun Natan atau tidak mustahil merupakan film-film lama yang filenya diperoleh lewat suatu operasi spionase dan ini hal yang serba mungkin dan saya sangat berharap IAEA ini bertindak adil tapi juga Iran pada saat yang sama juga membutuhkan waktu karena kalau mendatangkan seorang ahli dari IAEA belum tentu loyalitasnya kepada lembaga IAEA tersebut. Tidak mustahil orang itu sudah di training lebih dahulu oleh Amerika Serikat dan oleh Israel untuk mengumpulkan informasi yang tidak diberikan oleh Iran. Jadi dalam hal ini Iran tampaknya masih sangat percaya diri dan seperti dikatakan oleh Ali Khamenei beberapa jam silam beliau mengatakan yang sudah dimuat di koran Guardian bahwa Iran akan membalas jika Amerika Serikat mengulangi pembomannya.
Membalas hal ini bisa ditujukan kepada pangkalan militer Amerika Serikat, bisa ditujukan juga kepada pemblok melakukan aksi-aksi di perairan di sekitar di Timur Tengah, dan juga bisa juga berupa aksi-aksi diplomasi global untuk mendukung mereka yang menentang kepemimpinan Trump saat ini, karena seperti kita ketahui Pak bersama, Reza. aksi Donald Trump tersebut tidak populer di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Misalnya kalau kita perhatikan mereka yang mendukung Trump ya, hanya 19% yang setuju dengan perilaku Trump, 28% tidak setuju, dan 53% menolak. Demikian juga Partai Demokrat yang lawan Donald Trump, itu 65% mengatakan tidak, 15% mengatakan ya, dan 20% mengatakan tidak Yang tahu. sangat terlihat Dalam itu hal ini, adalah jajak lebih dari pendapat ya 60% publik, masyarakat Amerika kepercayaan Serikat terhadap itu menentang si Donald Trump. Presiden Donald Trump yang terus menurun, dan juga posisi Iran yang sekarang semakin percaya diri. Kita akan lihat ya Pak, karena kalau melihat video tadi mengingatkan kita terhadap video terowongan yang katanya merupakan markas militer di bawah rumah sakit di Gaza yang nyatanya tidak pernah terbukti, sehingga sulit untuk dipercaya. Pak Reza, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.